Tapi beda sih kasusnya. Iya, beda kasusnya. Karena gini, Molotov itu memang basic attack dan pull combat ya. Combat itu jaga positioning, masih geser. Jadi Purify gak fit in lah. Gak pas lah ya. Nah ini penasaran nih, seadaptif apa sih Draconic setelah dia lihat gameplay Franco Beatrix ini patahin. Franco sih. Ini yang jadi satu spotlight dari B-Boy hari ini. Kalau misalnya masih nggak mau ditutup, mereka harus prepare something yang benar-benar besar. Ya, kalau Gigfam bukan berada di sisi kiri loh. Oh Jadi iya. mereka bukan perspek. Ya udah lawan Tuyo udah menang kok. Ya, oke. Tapi ingat, Jadi saya lagi momen. ingat. Saya lagi, mereka harus pikirkan apa yang akan dilakukan oleh Vincent nanti ketika dia nggak dapat Tuyo. Iya, gua rasa kayak tadi gak masalah bagi dia pakai apa dia apa dia modelnya dia. Tapi memang tadi kebolongan yang dia jungle nih. Mungkin kalau kebolongan yang tidak di jungler, mereka masih bisa keep up. Dan lihat dari multi front, gak ada sama sekali permainan dari Gigfam menunjukkan kalau dia megang satu lane pun. Ya, dan ini agak beda ya. Yap, Dimana mereka membuka bukan Focus, Halo tadi. tapi Hylos yang diambil juga. Karena melihat bagaimana durable-nya sebenarnya untuk Hylos bisa menangani damage buat di mid sampai dengan lane game yang meskipun ya ujung-ujungnya mungkin Hylos bisa tumbang. Super tanky lah ya. Untuk Hylos juga dan memang kerjaan Hylos beli waktu doang sih menurut gua. Gak bisa juga Hylos untuk ngekill. Dan dua pikir langsung nih. Mau langsung gak sih sekarang pada saat sekarang aja langsung Franco Beatrix? Boleh, boleh, gue setuju. Iya Sebelum kan? di ban salah Kalau satunya. dulu di ban dan nggak bisa pakai Paramis juga. Udah pakai Tapi ada Tigreal lagi ambil. Oke, Tigreal Dari Beatrix. Halo. oke. Sama-sama kali membalas dengan adanya mungkin di night pick ya. Iya. Tigreal ini memang cukup merepotkan. Tapi Tigreal ingat, dia ketemu dengan real world manipulation. Mau dalam kondisi apapun gak bakal bisa dihentikan. Masih tetap terbuka meskipun kena implosion. Benar. Dan tinggal pilih Marksman nantinya yang pakai Purify. Alpha itu the best team sih. Betul. Dia harus apa? Dia harus kasih. Kalau misalnya kondisinya berkali-kali kita juga lihat Alpha the best thing di match yang pertama. Hah? Tapi lihat, masih tetap gagal. Tapi Alpha adalah musuhnya Suyo. Dia berulang kali selalu pilih satu paket. Suyo di kiri, Alpha di kanan, Alpha di kiri, Suyo di kanan. Gak semuanya itu harus sesuai on structure. Gak semua. Ada yang namanya Ciprat. Iya. Berani beda ya. Apalagi ini gig gitu kan. Dia selalu bereksplorasi. Jangan bilang berani beda di babak playoff. Iya. Karena semakin berbeda, semakin berbahaya untuk mereka. Keluarin pocket trap mereka. Keluarin usah mereka simpen-simpen. Ini match point, mereka punya kesempatan untuk pulangin Onyx kok. Dibandingkan Onyx nanti akan pulangkan mereka. Oh, iya. Tapi ini gua rasa udah tetap best team sih. Balik lagi ya ke tadi, berjalan dengan lancar, artinya mereka gak hancur. Hah? Kalau ngomongin sombong, ya memang stabil, tapi sebenarnya mereka masih harus defense. Kalau kondisi tadi, plus untuk cancel bloodhound juga. Nah, agak beda nih. Implosion area menurut gua terlalu gede dan gak single target. Ini Alpha punya potensi untuk kena juga. Ya, tapi dengan di bandnya Vexana ya, kalau aku lebih prefer Valentina kan sih. Ada dua real world translation, Yap. efek terrifanya bakal bisa mengacaukan pergerakan Hylos dan juga Alpha. Ini itu sisi tambahan sih, Om. Utility lagi. Gue lebih suka Vexana di band memang. Pertama, kondisinya ada sih. Ya, gua ngeliatnya juga memang kayak gitu sih, Ji. Ada Tigreal yang triggernya sebenarnya knockoutnya itu akan sangat membantu Tigreal. Iya. Jadi agak lebih wise Vexana dibanding Valentina. Wow. Alright, Gatot Kaca, Gatot Kaca. Tapi kira-kira nih, kalau Gatot Kaca, lu lebih setuju di tangan dari Saldora atau Baloy? Kazura. Saldora. Aku Iya, Baloy, ya. aku Baloy. Oh, kenapa? Amin. Aku kalau Gatot ya, aku Aku suka Baloy. Hero. Karena gini. Karena ya buat Gatot Kacanya, ini siapa yang bakal take down dia? Tapi gua ngeliat match-up-nya, Om. Maksud gua Tiger itu akan lebih enak kena screening sama Hylos di awal. Betul. Nah, Gatotnya biar farming. Cuma Yang kalau lainnya fungsinya sama. untuk tim fight besarnya, Gatot Kacanya ini bakal enak banget. Karena gak ada yang namanya Kari, Nathan, bebas dia untuk lompat, bebas buat main gitu. Allinya masih kuat, tapi kan ujung-ujungnya Beatrix juga bisa numbangin Gatot sih menurut gua. Tapi Iya. butuh waktu. Tetap butuh waktu. Ini udah paling benar. Ambil utility dan jawabannya ada di Chow juga sebagai inisiator. Ini waktunya buat main klub gak sih? Dia butuh purify sih. Yang di belakang pakai Purin. Dia butuh purify. Bruno, bahkan sama Chow. Gua nggak tahu Bruno oke. Bruno oke. Ini just in case ada
reset. Oh, ya itu oke, itu oke. Purify yang tinggi. Ya, berarti Purify ya. Oke, win point ini berarti hasil Geek dari Bomb. Geek Bomb. Apakah hanya menjadi 3 poin Lomola? Yes, gitu. Ranger apa? Fnatic Onyx. Oh, Lim. Gua Fnatic Onyx. Masih dengan Fnatic Onyx Saya 2 belum poin. pergeseran dari game pertama. Oke, tapi ini bakal jadi pembuktian lagi match point untuk Geek Fam. Apakah akan mereka finish di game yang keempat atau kita akan dibawa ke dalam game yang kelima bersama Awul dan juga Papul. Yap, terima kasih para panelis. Dan ini dia The Moment of Truth. Akankah Geek berhasil memulangkan Fnatic Onyx atau disamakan kedudukan terlebih dahulu? Match point. Satu kesempatan yang dimiliki oleh Fnatic Onyx menyamakan kedudukan. Kalau tidak, mereka akan terhenti di sini. Yap, itu dia. Skor 2-1 untuk Geek. Bisa saja menjadi 3-1 selain ini, tapi apapun bisa terjadi. Dan untuk itu semuanya sekali lagi, Eldorado, mana suaranya? Wih, masih tetap semangat tentunya. Melihat bagaimana harusnya kalau bicara tentang agresivity, ini bisa dimenangi sama Fnatic Onyx. Mereka bisa menang jalan. Mereka bisa menang secara damage juga. Lihat bagaimana Aboy kali ini harus mundur dulu. Dan terlihat dari segi setel never me want to blessing dari Fnatic Onyx, ini dia movement yang dicari. Movement yang benar-benar bermain agresif. Yang harusnya kalau tadi di game sebelumnya mereka bingung caranya untuk nge-end, harusnya sekarang udah solve. Yap. Harus terjadi evaluasi cepat dan juga rasa bagaimana mentality yang mereka milikin ya. Karena tadi itu udah pasti bakal ngancurin banget sih, Ul. Itu di depan mata loh. Tiba-tiba di wipe out ya kan? Tiba-tiba di wipe Out out. di straight push, menyesak pastinya dadanya ya. Tapi berarti banyak juga yang pecah nih Pak. Yap. Kombonya dari Franco Beatrix pecah, transfer win rate Suyo juga pecah. Yap. Sementara sekarang Vincent pun sudah level 4 siap untuk pisah. Menjalankan bagaimana strategi yang mereka miliki. Yap, masih belum terlihat ya kali ini bagaimana agresivity yang begitu berarti dari Fnatic Onyx. Masih belum ada babysit juga yang dilakukan menuju ke arah gold lane-nya, masih terbilang cukup aman. Tapi ini dia big brand Loyalty yang akan membuat kembali bagaimana macro play dari Geek Fam ini sangat-sangat berjalan. Yap. Apa Gong terlebih dahulu sebelum melakukan pergerakan lagi menuju ke depan yang berbeda, di mana untuk sekarang turtle-nya pun sudah mulai muncul. Akan seperti apa lagi setup ya? Oke, setelah telah coba untuk dilakukan, Kairi berada di depan. Yap, itu dia. Ada pergerakan di mana Way of Dragon dia sudah langsung dikeluarkan pula. Tinggal ada satu gelas yang begitu baik. Vincent yang pun menjadi korban dan pertempuran yang kembali terpecah. Boy, Felder dan juga Boy mereka berusaha untuk bisa membalaskan keadaan, tapi Boy malah menjadi korban kedua dan Felder pun harus mundur, tidak bisa memaksakan keadaan. Alright, dan bahkan kali ini Rat dengan Choi Yanti-nya ya benar-benar dia punya targeting yang begitu mahal. Tapi kali ini dari Fnatic Onyx mereka bisa mendapatkan objektif yang pertama, turtle pun bisa didapatkan oleh Kairi. Langsung melonjak ya, 1200 network perbedaan sekarang. Langsung gitu ya, melambung pastinya menjadi modal awal yang baik juga. Ini sebenarnya udah terjadi dari game-game sebelumnya ya. Ditembak jarak dekat, tapi Cadera berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Benar saja masih ada Chris Walker. Dan cewek benar-benar menguasai landingnya. Ya, dan terlihat kali ini dari Fnatic Onyx. Mereka bakal coba untuk kembali memberikan pressure, tapi Geek Fam mereka gak kesal. Mereka tipikal yang berani tabrak juga sih. Yep. Dan cewek satu terakhirnya, wah! Wesker dengan jarak sedekat itu membuat pergerakan dari Cadera pun selesai. Dan dia pegangnya Wesker sama Bennett ya. Bukan di virus tadi sempat diganti dan satu hit di depan wajah dari Cadera. Membuat kali ini pun cewek berhasil untuk dapetin poin kill tambahan. Membuat dari Fnatic Onyx semakin unggul lagi dan combo hero status sekarang udah bukan sama Franco, tapi sama Suyo nih. Yep. Nah, tadi satu kali kalah. Bagus sekali ini cuy. Wesker disikat dengan jarak sedekat itu, selesai. Deket doang jadi enggak. Ya. Tapi ya dari Set Jeul. nangis ya. Masih sekali diingat. Tapi dari Cadera, ini udah benar-benar harus dipaksa mundur dulu, bermain aman dulu. Karena secara pokoknya ini jauh lebih enak sih, apalagi udah unggul kan dari ceweknya. Berarti jadian doang diakuin kagak. Itu kan cuma dua. Apa? Itu benar-benar lu malu atau ada hati yang dijaga. Oke, lanjut lagi.
Jadera wave minion di bawah selesai. Oke, masih cukup aman kembali Fnatic Onyx. Terlihat akan langsung menuju ke arah turtle yang kedua. Tapi akan segera dilakukan dan kembali momentum. Sekarang Balaski bukan pakai hero-hero yang bisa ciptain momentum, Pak. Ya. Balaski benar-benar cuma bisa pasang badannya di depan aja. Dan Baloy tadi hampir saja untuk balik badannya cepet tuh ya. Kalau tidak langsung diajar lagi habisan. Dan sekarang ada pergerakan di mana Veldoranya langsung teracap dan benar. Veldora pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Ya bahkan Vengeance pun gak nyelamatin ya Veldora yang hilang. Dan akhirnya dari event mereka hanya menyisakan 4 pemain saja. Jadera masih mencari celah bagaimana setidaknya menutup kerugian yang mereka alami. Tapi ya, goalnya masih cukup stuck sih di angka 2.900, gak bergerak yang terlalu jauh karena ya ada space juga nih sedikit yang bisa diambil oleh Jadera yang bergerak ke arah top lane. Yap, di area atas ada 2 player yang sudah terlihat, namun sejauh ini belum ada objektif yang bisa ditumbangkan. Masih belum ada. Masih berputar loh Duel of Dragon. Oke, ini tempat yang berbeda, ini dia Vincent. Di mana The Suns ada kehancuran kali ini. Dan ternyata Res ini menggunakan hero yang sangat-sangat aktif, benar-benar aktif loh. Yap. Dari tadi umpan lambungnya selalu berhasil bisa membuat satu pemain hilang. Wah, Baloynya pede banget loh, muter-muter sendirian berada di dalam area defensif dimiliki oleh pemain Fnatic Onyx dan ini dia akibatnya. Hey! Res di depan umum dan Res menggagalkan kepulangan Aboy. Dan Res sudah mulai recall nih. Res Ada ini berarti confident yang bertambah nih Yep. di dalam dirinya, udah mungkin adaptasi sama stage dari playoff juga ya kan. Oke, dan membuat dari King Fam mereka benar-benar termakan satu persatu. Oke lah, dia ada 2 Purify di sana. Ini banyak juga yang bisa nge-trigger. Either itu dari Keyboy Buset ataupun deh. dari Resnya. Jadi cewek akhir saja tadi bisa menambahkan lagi damage yang masuk dalam tubuh Ajari, salah satu player dimiliki oleh King itu sendiri dan satu bertahan bagian atas berhasil sudah dilumpuhkan ya. Iya, bahkan di bawah juga ini benar-benar dari dorong abis, inner turret udah mulai langsung ditabrak. Burst Path Away tadi juga dibuka hanya untuk bisa kabur saja. Dan ini pelan dari King Fam, apakah ada pressure aja adalah match point atau mereka kaget dengan Res yang bermain cukup agresif ke angka 8.000, tapi nggak separah ini gitu loh early game-nya. Yap, dan ada satu lagi pergerakan Vincent menuju tempat Keyboy di mana sekarang sikat hammernya ada real wall manipulation dikeluarkanlah sudah dengan ada tadi Glacier yang sudah terlihat di dalam satu arena. Vincent yang berhasil langsung dirubuhkan kembali apa terbuat kian langsung dikeluarkan dan Baloy berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan bubar jalan pemain dari Kick. Oh, Baloyski? Baloy dengan jarak sedekat itu masih berhasil sepertinya untuk bisa recall. Oke, tapi pertukarannya adalah outer middle turret. Ini akan menjadi sangat-sangat mahal dan akan semakin luas lagi. Zona bermain dari Res, Keyboy, dan juga dari Suns. Ini bakal dipegangin pasti dari segi visionnya. Dan King Fam mereka akan mencari momentum bagaimana bisa mengembalikan keadaan. Karena yang menjadi pertanyaan adalah, ini Baloyski bukan pakai typical yang hero momentum loh. Yep. Bukan typical initiator yang kayak tadi main di grill, dia punya bisa momentum untuk kembali ke keadaan. Dan benar-benar ngegantung ke arah Veldora dengan, ya itu, terlihat kita top Guardian ya. Sekundonya tadi memberikan satu hentakan dan membuat beberapa player tadi langsung terhempas. Iya, mundur dulu perlahan. Tapi ya inner turret sisa 1 nih ya di tengah, sisa 1 di atas Menit juga. 8 loh. Menit ke-8, base turret udah popong banget di daerah bawahnya. Dan ini yang bisa dieksploit nantinya sama Fnatic Onyx. Dan Res ini bermain agresif banget, dia EXP loh. Yep. Tapi mainnya di area jungle dari King Fam. Ya udah landingnya dikasih sama untuk Kairi gitu loh. Iya, bener-bener dibikin overpass juga sekarang. Jadi damage dealer tertinggi nantinya 7.000 gold hit yang dipegang 7-0 dan King Fam bener-bener kayaknya mereka cukup kesulitan di game match point mereka. Wehey, ini dia Baloy. Ada Patron Guardian dan ceweknya Flicker. Masih berhasil selamat tapi dengan adanya tendangan dari The Way of Red sudah membuat pergerakan dari Veldora tadi sangat terajam. Dan sekarang Veldora berhasil dihancurkan walaupun Keyboy di depan berbeda. Menghilanglah sudah dan Resnya terbakar tapi Res masih selamat juga. Dan juga guntingan dari Kairi itu dia yang ngebuat dari Aboy ternyata terkaget-kaget, terheran-heran dari samping tiba-tiba masuk. Dan setidaknya King Fam mereka dapetin 1 point kill tapi pertukarannya lagi-lagi gak adil. Fnatic Onyx mereka bisa dapetin keunggulan yang begitu banyak sampai akhirnya Lord pun bisa mereka eksekusi harusnya di menit yang ke-9. Ini dia 7.200 perbedaan gol.
Ini adalah angka yang sangat-sangat banyak loh. Oke. Dan belum terlihat ya. Nah, itu dia Gatot ngeden di situ. Iya, sakit perut dulu dia di situ kan. Nungguin. Ngantri soalnya ngantri. Ngeden. Tapi kayak dari Kipem, apakah ini juga menjadi salah satu faktor ya pembeda di saat inisiasinya itu diandalkan dari EXP dan ini justru di mirror sama Fnatic Onyx. Yep. Mereka mengandalkan inisiasinya ada 2 bahkan bukan cuma di Roma aja tapi di EXP-nya juga karena ngeliat tadi Res pakai hero-hero yang tahan badan ya akhirnya udah babak belur doang. Ini banyak banget masalahnya. Hey, Project Jakotek dapat 13 sekaligus. Walaupun ada reward manipulation dan juga dengan adanya Scrum Dash Racer tadi udah dilemparkan namun sekarang kali berhasil untuk bisa mendapatkan dan Res menjadi sang eksekutor. Tapi majikan kalau bisa mendapatkan karena Jadera hanya saja Keyboy. Implosion 3 orang. Ya dan itu dia follow up kembali yang muncul dari Bennett Race dan menyisakan sosok Cadera sendirian kali ini. Wah. Lord akan dikawal di arah bawah. Oke, Jadera dengan 100 Spiro bisa tidak bisa. Mereka harus pedang 30 menit tapi mereka dibalaskan hanya 10 menit 41